Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam rangka momentum Dzikra Maulidir Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering memanfaatkan momentum ini untuk mengingat kembali riwayat hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara praktis diantaranya di masyarakat, terutama di kalangan muslimin di Nusantara, sering melakukan pembacaan terhadap kitab-kitab yang kita sebut dengan kitab rawi, kitab riwayat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal juga dengan kitab maulid. Penyebutannya ada yang menyebut dengan sebutan maulid, ada yang menyebut dengan maulud. Mana yang tepat? Dua-duanya benar. Kalau maulud berarti berbicara insan yang dilahirkan. Sebab maulud formatnya maf'ulun, yang di. Mauludun, yang dilahirkan. Berarti berbicara sosok manusia yang dilahirkan, yakni dalam hal ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulud, karenanya ada satu qasidah, satu nazam. Ya khaira mauludim bimakkah qad ata. Ya khaira maulud, wahai khaira yang baik, maulud, wahai manusia yang dilahirkan, yang terbaik, artinya insan yang terbaik. Nah, ketika bicara maulid, berbicara tentang waktu kelahirannya, maulid, ya, yang kemudian kita juga sering mengenal istilah milad, maulid, ya, bicara tentang waktu kelahiran.
Karena sudah jadi kebiasaan di kita, kemudian ucapan kita adalah yuk kita memperingati, yuk kita mauludan atau maulidan. Padahal yang dimaksud adalah memperingati maulid, memperingati maulud. Memperingati maulid berarti memperingati waktu dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada cuplikan video salah satu ustadz yang menyebut maulud itu atau maulid itu wajib. Kenapa? Karena maulid itu berbicara tentang waktu kelahiran baginda Nabi. Iya, betul. Tapi yang kita bahas bukan itunya, tapi adalah dzikra maulidir Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati, mengingat. Ya. Nah, bukan berarti kemudian hari raya kita tambah. Karena Aidain, Idul Fitri, Idul Adha saja. Adapun kita memperingati Maulid Nabi adalah memperingati hari daripada dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama ini cukup cerdas. Beliau menjadikan kesempatan 12 Rabiul Awal ataupun secara umumnya bulan Rabiul Awal serta Rabiul Akhir untuk mengingat kembali perjuangan dan riwayat hidup baginda Nabi. Bukan berarti ini hanya terbatas pada 2 bulan ini saja. Ini adalah momentum. Apa itu momentum? Bahasa kitanya kesempatan baik. Karena baru kembali memasuki bulan dilahirkannya Kangjeng Nabi, ini persisnya Rabiul Awal. Adapun di luar bulan itu, alhamdulillah di As-Sa'adah sendiri kita sudah rutin membaca kitab Maulid. Di antaranya adalah kitab Maulid Ad-Dibai karya Syekh Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani rahimahullah taala. Nah, namun ramenya adalah, meriahnya adalah di saat memasuki momentum waktu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian juga para ulama itu membaca kitab Maulid. Nah, isinya itu apa? Isinya adalah riwayat hidup. Dari mulai sebelum lahir, bagaimana suasana alam raya sebelum lahir, sampai ada ungkapan fatazzal 'arsyu tarabahu wastibsyara. Terus wamtalatis samawati wadnuara wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfar dan sebagainya. Itu kan berbicara itu. Kemudian juga bagaimana pujian terhadap baginda Nabi. Ada yang menuduh, ini asli, ada yang menuduh bahwa kitab Maulid ini gulu, berlebihan. Sebenarnya bukan berlebihan, tapi ini adalah ungkapan cinta. Ketika seseorang mencintai seseorang lainnya ataupun mencintai sesuatu, itu hal yang biasa mengekspresikan rasa cinta. Bahkan ketika dia melihat sesuatu, misalnya kalau dia cinta secara cinta yang benar misalnya, dia mendengar suara istri atau anaknya saja senang, baru dengar suaranya, baru lihat anak kita, baru lihat kerudung warna tertentu yang dia kira kerudung ibunya, dia kira itu ibunya, saking girang, saking senangnya, cintanya. Begitupun kita ekspresi kita. Seperti kita istilahnya ada ungkapan seakan-akan jelek, mabuk cinta. Ya. Tapi kita ini cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka cinta kepada Allah. Yang kemudian kita baca sholawat. Kenapa? Tiba kita itu gerak-gerak, itu bukan disengaja. Kadang-kadang tidak disengaja karena ekspresif. Nah, kitab-kitab Maulid ini disajikan cukup menarik dalam bentuk nasar. Nasar itu bahasa kitanya prosa. Prosa itu bahasa kitanya apa ya? Ya paragraf biasa. Kita pagi ini kita coba bahas Al-Barzanji. Prosa. Ya. Ada juga dalam bentuk nazom. Nazom itu puitis lah, bait-bait. Yang bagi kita lebih enak dikosidahkan dalam bentuk nazom. Nah, di masyarakat muslimin Nusantara itu ada banyak sekali kitab maulid. Contohnya apa? Yang populer nih. Misalnya di tangan saya ini ada Majmu'ah al-Maulud wa Ad'iyah.
kumpulan kitab Maulud ya, kitab Maulid ya, Majmu'atul Maulid wa Ad'iyah. Kumpulan kitab Maulid dan doa-doa. Nah, di dalamnya yang populer ada kitab Al-Barzanji. Ya, kalau di Jawa kegiatan pembacaan disebut Barzanji. Ya. Barzanji. Aslinya bukan judulnya itu kitab Al-Barzanji. Judulnya itu aslinya itu Iqdul Jawahir. Iqdu itu artinya kalung permata. Iqdun. Uqad. Uqad itu artinya ikatan. Ya, Iqdun. Di sini tidak dicantumkan. Ya. Dalam kitab aslinya itu dicantumkan. Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabiyil Azhar. Jadi nama aslinya itu Iqdul Jawahir. Artinya ikatan kalung permata. Karena indah. Isi kitab Maulid Al-Barzanji ini ada 19 subbab. Yang kalau silakan dilihat kitab Maulid Al-Barzanji, semua. Ya. Yang ke-19 subbabnya itu berisi doa. Yang pertamanya Abtadiul Imla itu mukaddimah. Ada 19. Kemudian itu Maulid Al-Barzanji An-Nathar. Nathar itu artinya prosa. Lalu ada lagi 16 subbab yang totalnya ada 205. Kalau nggak salah 205 bait puisi. Ya. Puisi itu apa? Ya, nazam 205 untayan syair. Ya. Kalau kayak kita mah kayak Aqidatul Awam tuh, itu bait. Ini 205 bait. Belakangnya itu an. Indah sekali. Luar biasa. Kita Maulid Al-Barzanji. Karya siapa? Karya Asy-Syaikh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Al-Barzanji. Barzanj itu nama daerah di Kurdistan. Kurdistan itu berarti Asia mana? Selatan ya. Selatan. Asia Selatan ya. Coba nanti dicek. Gitu. Ya. Di Akrad, Kurdistan. Itu kakek moyangnya daripada Syekh Ja'far bin Hasan. Sedangkan beliau sendiri itu lahirnya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Itu pada hari Kamis pada awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 Hijriah. Berarti abad berapa tuh? 12 Hijriah. Dan beliau juga keluarganya orang-orang solih semua. Gitu. Singkatlah. Kemudian kitab Maulid apa lagi yang populer di kita? Syaraful Anam. Ini kalau di sini kita lihat urutannya Syaraful Anam. Tapi anonim. Ada nggak di sini disebutkan penyusunnya? Nggak disebut. Syaraful Anam nggak disebutin. Tentang penjelasan Assalamualaikum. Ini ada dalam kitab menarik nih. Fathus Samadil Alim. Ala Maulidi Syekh Ahmad bin Qasim. Ya. Ini karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Saya itu senang membaca karya-karyanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Kita bangga dengan ulama Nusantara kita sendiri. Itu. Kemudian Syaraful Anam itu sering disematkan kepada Syekh Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani Az-Zabidi Al-Yamani. Jadi sering disematkan kitab Syaraful Anam ini kepada penyusun kitab Maulid Ad-Dibai. Lalu ada lagi yang sering kita baca kitab Maulid Ad-Dibai yang ketiga. Gitu. Penyusunnya siapa? Tadi Al-Imam Wajihuddin. Itu gelar saja. Wajihuddin yang terkemuka dalam agama. Wajah kan artinya depan kan? Itu Al-Imam Wajihuddin. Wajihuddin Abdurrahman
bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar ad-Dibai. Saya ulang. Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad lagi bin Umar ad-Dibai. Itu lahir tahun sekitar 866 Hijriah. Wafatnya 944, berarti usia berapa itu? 944 kurangi 866. Itu asalnya dari Zabid. Zabid itu salah satu kota di Yaman. Dan luar biasanya, kenapa saya juga senang membaca kitab Maulid Ad-Dibai dan kita rutinkan di sini. Satu tentu singkat, ya, tidak terlalu panjang, ya. Dan isinya juga banyak nazamnya, ada nazamnya lah. Singkat, dan beliau sendiri adalah termasuk sebagai seorang muhaddits, ahli hadis. Bahkan derajatnya itu sampai kepada derajat al-hafidz. Masih ingat derajat al-hafidz itu hafal berapa hadis? 100.000 hadis dengan sanadnya. An itu, an tuh sanad, an sampai ke Rasul. Gitu. Lalu yang sering dibaca oleh kalangan alumni dari Yaman, dari Tarim, ya, itu diantara kitab Maulid Simtud Durar. Ya. Asyraqal kaunu batihajat. Itu sebenarnya ada di kitab Maulid Simtud Durar. Kalau kita lihat di kitab Maulid apa ini? Kumpulan Maulid ini yang ada Syaraful Anam, kemudian apa? Barzanji. Kita nggak temukan kan? Nah, karena banyak, karena dikutipnya dari kitab Simtud Durar. Ini karya Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini beliau ini adalah kakek dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Jadi beliau menyampaikan lalu didiktekan kepada muridnya. Itu tahun 1327 Hijriah. Awal Rabiul Awal. Kemudian ada lagi. Ini sebenarnya lebih cenderungnya disebut dengan qasidah. Yaitu kitab Qasidah Al-Bur. Kitab Qasidah Al-Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Itu namanya Qasidah Al-Burdah. Penyusunnya adalah Al-Imam Al-Busiri. Ada di sini. Ini lebih sepuh lagi. Lahirnya itu tahun 610 Hijriah. Wafat tahun 695 Hijriah. 610 sampai 695. Isinya ada 160 bait syair. Indah semua. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muqtam. Gitu. Itu. Kemudian ada lagi. Nah, ini yang agak kekinian. Ya, kontemporer. Itu kitab Maulid Adhiyaul Lami'. Adhiyaul Lami'. Penyusunnya beliau masih ada yang sering berkunjung ke murid-muridnya yang di Indonesia. Siapa coba? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh bin Hafidh. Habib Umar. Yang kita kenal Habib Umar bin Hafidh. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Hafidh. Sononya BSA itu. Siapa? Bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau dari Hadrah Maut Yaman. Dan menurut kabar bahwa beliau ini menyelesaikan penyusunan kitab Adhiyaul Lami itu di sepertiga
malam. Itu. Di mana beliau satu malam memanggil muridnya, salah satu muridnya. Kemudian beliau memerintahkannya untuk membawa pena atau pulpen dan kertas. Kemudian berkata, tulis. Ya. Berarti ini juga diimlakan atau didiktekan. Gitu. Dimulai itu sepertiga malam dan sebelum subuh juga sudah selesai. Luar biasa. Itulah beberapa kitab maulid yang populer di kita. Jadi tahu. Nah, apa isinya? Yuk kita bahas. Kita baca Al-Fatihah dulu untuk penyusun kitab ini. Gelarnya Zainal Abidin. Zainal Abidin, Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Said Rasul bin Abdul Said Al-Barzanji. Beliau kesononya adalah Al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Maulid Barzanji yang Nathar. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al-jannatu, surga itu, karena ada alif lam ma'rifat ya. Surga itu wa na'imuha, dan segala kenikmatannya. Na'imu, kenapa saya menggunakan kata segala? Karena ini tidak hanya satu, tapi banyak. Dan segala kenikmatannya, ini ke surga. Sa'd adalah satu kebahagiaan. Ada kata Sa'id, kita juga as-sa'ada. Nah, surga dan kenikmatan adalah Sa'dun, pakai tanwin enggak? Domatin enggak? Sa'dun adalah satu kebahagiaan. Bagi siapa? Liman, bagi orang yusolli, yang bersolawat atau memohonkan limpahan solawat atau rahmat, wa yusallim, dan memohonkan salam, wa yubarik, dan keberkahan alaihi, atasnya. Jadi ini diawali dengan satu motivasi bahwa orang yang senantiasa bersolawat, kemudian memohonkan salawat, salam, dan keberkahan, maka ia akan mendapatkan surga dan kenikmatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awla. Semua. Uthanni bihamdi mawariduhu saigatun haniyah. Mumtati'am minasyukril jamili matoya. Usallimu ala nuril mausufi burudan hisanan abqariyah. Naziman minan nasabis syarifi aqdan duhallal masami'u bihulah. واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم wa barik alaihi wa alihi. Abtadiul imla. Nah, ini muqaddimah sekaligus juga mengajarkan kepada kita untuk mengawali segala urusan dengan menyebut nama Allah, dan ini juga mengajarkan ketauhidan kepada kita, keimanan. Abtadiul imla, aku memulai ya,
al-imla'a, mengimla ini kitab maulid bismidzatil aliyah, dengan apa? Dengan nama zat yang tinggi. Berarti menyebut nama Allah. Ini sastra. Indah sekali. Mustadirran, mustadirran, agar membanjiri. Dengan membaca bismillah atau menyebut nama Allah pada permulaan kitab maulid ini, mustadirran faidul barokat, agar membanjiri apa? Limpahan keberkahan. Limpahan keberkahan, bentuk jamak. Ala ma analau, ala atas ya. Ma apa? Analau yang Allah anugerahkan. Wa aulahu dan Allah percayakan. Berarti satu sisi mengawali muqaddimah dengan memuji Allah, satu sisi menyisipkan. Ada harapan dengan ucapan penyebutan nama Allah itu agar apa? Kita penuh limpahan barokah. Karena sejalan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang terpuji jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya. Tapi kalau menyebut nama Allah akan penuh dengan keberkahan. Di situ. Wa utanni bihamdi bihamdin ya, bihamdin ya. Tanwin enggak? Bihamdin. Utanni, dan kalau pakai kalimat puitis lagi, dan aku lantunkan. Apa utanni itu? Sana'a, apa? Pujian. Mawariduhu sa'igatun haniyah. Ya. Yang mana itu puja-puji, mawariduhu sa'igatun haniyah. Yang bermata air haniyah, lezat. Ibarat pujian itu seperti mata air yang lezat. Mumtatian minasyukril jamili matoya. Mumtatian minasyukri. Itu. Yang minasyukril jamil. Bahasa kita begini. Tadi sa'igatun haniyah. Ini puja-puji bermata air yang lezat. Segar. Sambil bertunggang indahnya syukur. Matoyau sebagai kendaraannya. Jadi pujian dan syukur ini diibaratkan oleh penyusun ini. Bahwa pujian sebagai apa? Sebagai mata air yang lezat. Dengan memuji Kangjeng Nabi itu kita mendapatkan sebuah kelezatan. Karena yang kita puji adalah seseorang yang tidak mungkin tidak membalas cinta kita. Kalau kita cinta kepada manusia biasa, tentu saja ada kalanya tidak berbalas. Tapi kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan terbalas. Karena kita baca salawat saja akan berbalas, dan salawat itu sebagai pujian, bentuk apa? Cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sendiri bersabda, salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Nah, sedangkan syukur itu diibaratkan sebagai kendaraan. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, kita seakan-akan mengendarai satu kendaraan namanya syukur menuju Allah Ta'ala, dan Allah akan membalas syukur kita itu dengan berlimpahnya datang terus nikmat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini abtadiul imla sampai mumtatian minasyukril jamili matoya itu hamdalahnya lah. Ya, hamdalah tuh pujian ya. Ya. Dan sana tuh sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah. Nah, kemudian salawat, usolli wa usallim, dan aku bersalawat dan aku berucap salam
Kepada siapa? Anan nur, kepada cahaya. Al-mausuf, yang disifati. Bit taqaddumi, ya, yang disifati dahulu, wal awwaliyah, dan awal. Artinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sang cahaya yang dahulu dan awal, senantiasa bercahaya. Bahkan yang kali pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah nurnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis qudsi, ya, nah, ada kutipan hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tentulah aku tidak akan menciptakan aflak, falak, fi falakin yasban. Falak itu apa? Alam raya. Artinya tidak akan ada alam raya ini, bumi, matahari, langit, dan lain-lainnya. Tidak akan ada kalau tidak ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nur ini bitaqaddumi wal awwaliyah. Cahaya yang dahulu dan awal. Muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Ini nurnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi lebih dulu diciptakan sebelum adanya alam raya, dan kemudian berpindah-pindah, ya, al-muntaqil. Naqala itu kan artinya berpindah. Seseorang menukil dari kitab berarti mengutip, memindahkan dari satu kitab ke kitab yang lain. Maksudnya mengambil referensi, menukil, mengutip. Nah, al-muntaqili itu nurnya baginda Rasul berpindah fil ghuraril karimah wal jibah. Ya. Antara dahi-dahi orang yang mulia. Dan itu menakjubkan. Berpindah. Wastamnihul hak ya itu ya. Hak ya. Wastamnihullah ta'ala. Ini rapat-rapat tulisannya. Wastamnihullah ta'ala ridwana. Dan aku berharap kepada Allah Ta'ala ridwanan, halnya berupa ridwan. Kita harus berharap ridho kepada Allah Ta'ala. Ya khusul itrotat tahiratan nabawiyah, yang mana Allah khususkan itu keridhaan untuk keluarga Nabi at-tahirah, yang suci, an-nabawiyah. Nah, jadi intinya apa? Setelah salawat salam tertuju kepada baginda Nabi, kemudian penyusun kitab Maulid Al-Barzanji ini juga mengalamatkan, memohonkan agar salawat salam ini juga kepada siapa? Pertama, al-itrah at-tahirah an-namawiyah, keluarga baginda Nabi yang suci. Wa ya'ummu sahabata, dan juga meliputi siapa? As-sahabata, para sahabat Nabi. Wal atba', apa atba'? Tabi'in, para pengikut Nabi. Wa man walah, dan man, orang yang mereka itu menjadikan walah sebagai pemimpin, yang mana mereka menjadikannya sebagai pemimpin. Wala, waliyun, ya, pemimpin, kekasih. Wa as tajdihi hidayatan, dan aku berharap apa? Hidayah, bimbingan, lisuluki subuli, untuk suluk, meniti apa? As-subul, jalan-jalan, al-wadihah, yang jelas, al-jaliyati, yang terang benderang, ya. Wa hifdzan minal ghawayati, dan penjagaan, perlindungan, minal ghawayati, dari apa itu, tujuan-tujuan. Fi khitatil khata'i wa khutah. Ada ayat wala tatabi'u khutwat. Khutwat itu langkah-langkah. Jadi kita minta, atau Syekh Ja'far Al-Barzanji juga minta setelah salawat dan salam, beliau itu minta apa? Minta bimbingan, hidayah, betul,
Petunjuk dalam apa? Dalam meniti, menelusuri jalan-jalan yang apa? Al-wadhihah, yang jelas. Al-jaliyah, yang terang. Juga mohon apa? Mohon hifdzan, perlindungan dari tujuan-tujuan yang salah, langkah-langkah yang tidak benar. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawiyyi, dan ansyuru secara bahasa aku bentangkan apa? Min qissatil maulidi, daripada kisah kelahiran an-nabawi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burudan, sebagai burdah. Burdah itu apa? Yang dipakai, burdah itu yang dipakai oleh kita, jas besar. Ibarat kata itu dihamparkan. Yang indah mempesona, hisanan yang bagus, abqariyah yang mempesona. Naziman, dan halnya untayan. Minan nasabis syarifi, daripada apa? An-nasab, keturunan asyarifi yang mulia, ikdan, sebagai kalung. Makanya kitab ini disebut dengan Iqdul Jawahir atau Iqdul Jauhar. Ikdan, halnya sebagai kalung, tuhallal masami'u bihulah, yang tuhalla, dihias. Karena ada istilah tahalli, tajalli, ya. Tahalli mengosongkan, tahalli menghias, tajalli agung, ya. Tahalli itu hias, yang mana dengan kalung itu tuhalla, terhiasi atau dihias apa? Al-masami'u bihulah, pendengaran-pendengaran. Wasta'inu, dan aku mohon pertolongan, bihaulillahi ta'ala, dengan kekuatan Allah Ta'ala, ya, dengan dayanya Allah Ta'ala, wa quwwatil qawiyyah, dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Fa innahu, karena sungguhnya Allah, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin atau pertolongan Allah. Attirillahumma, harumkanlah wahai Allah, semerbakkanlah wahai Allah apa? Qabrahu, kuburnya beliau al-karimi, yang mulia, bi'arfin, dengan bi'arfin syadhiyin, dengan semerbak aroma, min salati wa taslim, daripada salawat dan salam. Ini kata-kata semerbak itu kira-kira apa yang dimaksud? Ini cuma apa? Kata-kata puitis dalam menyanjung baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu subbab lagi. Wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah apa? Setelah bismillah, kemudian pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, juga permohonan salawat salam serta keridhaan untuk keluarga Nabi, terus sahabat, tabi'in, dan juga berharap yang lain-lainnya, termasuk berharap apa? Hidayah. Kemudian Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini berkata, fa'aqulu, maka aku tuturkan, aku berkata, huwa, dialah, siapa? Sayyiduna Muhammad, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdillah bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, yang pakai tasdid itu toknya, ya. Bin Abdul Muttalib. Nah, siapa Abdul Muttalib itu? Wasmuhu, dan nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi, Syaibah Al-Hamd. Apa arti Syaibah itu secara bahasa? Syaibah itu seorang yang punya, Syaibah itu apa? Uban. Alhamd, yang terpuji, artinya beliau ini orang tua yang bijaksana. Di kita sering ada panggilan be, ya. Entah itu nyebutnya babe ataupun sebe. Sebe itu dari Syaibah, artinya apa? Orang yang sudah punya uban. Humidat khisaluhu saniyah. Kenapa disebut Syaibatul Hamdi? Yang artinya apa tadi? Seorang yang bijak atau yang terpuji. Kenapa?
Humidat dipuji khisaluh karena pekerti beliau as-saniyah yang luhur. Karena memang pekerti akhlaknya kakek Nabi itu mulia, itu luhur. Abdul Muttalib ini ibni Hashimin bin Hashim. Siapa nama asli Hashim? Wasmuhu Amr bin Abdi Manaf. Amr. Kalau kita enggak memahami kitab Maulid seperti Maulid Al-Barzanji ini dengan seperti ini, tentu kemungkinan besar kita tidak akan tahu siapa nama asli daripada Abdul Muttalib. Siapa nama asli Abdul Muttalib tadi? Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa nama asli Hashim? Amr. Baru Amr bin Amr bin Abdi Manaf. Ya. Kalau Amr setelah ro ada wawu itu dibaca Amr. Kalau tidak pakai wawu Umar. Amr bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Siapa nama asli Abdi Manaf? Wasmul Mughiratu, yaitu nama aslinya adalah Al-Mughirah. Alladzi, yang mana ini Al-Mughirah, yantamil irtiqa'u li'ulyah. Kenapa? Yang mana disematkan al-irtiqa'u, kehormatan, li'ulyah, karena ketinggian akhlaknya, keluhuran akhlaknya ini Abdu Manaf atau Al-Mughirah. Ini Abdu Manaf ibni Qusayyin, putra Qusay. Nama asli Qusay adalah wasmuhu Mujammi'un. Nama asli Qusay adalah siapa? Mujammi'. Tuh, baru tahu tuh kan. Mujammi'. Kenapa disebut Mujammi'? Oh. Summiya bi Qusayyin. Nama aslinya Mujammi', tapi dipanggilnya Qusay. Kenapa? Summiya bi Qusayyin, diberi nama ini Mujammi' dengan panggilan Qusay. Ya, bukan Qusay yang di Ciraos, bukan. Litaqasihi. Karena Qusay itu secara bahasa jauh ya. Ada Aqsa. Masjid yang jauh, Masjidil Aqsa. Ada Aqsal Halq, tenggorokan yang jauh. Dalam. Litaqasihi, karena jauhnya beliau fi biladi Qudu'atul Qasiyah, di satu negeri, di satu tempat yang jauh dengan nama Qudu'atul Qasiyah. Nama kampung Qudu'ah Al-Qasiyah yang jauh. Di mana rumahnya? Di Qudu'ah Al-Qasiyah. Qudu'ah yang jauh jarak. Kemudian beliau disebut dengan Qusay. Nama aslinya siapa? Mujammi'. Oh, baru tahu. Coba kalau kita pahami kitab Maulid Al-Barzanji ini. Menarik. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahimah. Sampai an a'adahu Allah mengembalikan hu ini Qusay ilal harami ke tanah haram al-muhtaram yang dimuliakan. Sampai Allah Ta'ala mengembalikan itu Qusay ke Masjidil Haram. Fahamahimah. Dan ini Qusay pun menjadi penjaga teguhnya Al-Haram. Ibni Kilabin. Ini Qusay bin Kilab. Wasmuhu. Nama Kilab adalah Hakim. Ya. Nama Qusay aslinya, nama Kilab aslinya siapa? Hakim. Ibni Murrah bin Murrah. Ibni Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Ibni Lu'ay bin Ghalib bin Lu'ay bin Ghalib. Ibni Fihrin bin Fihir. Fihir itu nama aslinya wasmu Quraisyun. Nama asli Fihir adalah Quraisy. Wa ilaihi, dan kepada ini Fihir atau Quraisy tunsabu dinasabkan al-butunul Quraisyiyatu, ya. Al-butunul Quraisyiyatu, sebutan Quraisy, ya. Di mana asal usul diarahkan kepada ini Fihir. Dinasabkan. Wa ma fawqahu Kinaniyu. Nah, dan setelahnya itu ke atas itu ada Kinaniyu. Nah, Kinani julukan untuk apa? Fawqahu, di atasnya, para pendahulunya. Kama janaha ilaihil kathiru wartadahu. Sebagaimana apa itu janaha ilaihil kathiru wartadahu. Banyak sekali. Gitu.
pendahulunya disematkan kepada beliau, pada Kinana. Ibni Malik ibni Nadrin bin Malik bin Nadar ibni Kinanata ibni Khuzaimata ibni Mudrika ibni Ilyas, sampai Ilyas, nanti sampai Adnan. Nah, ini Ilyas, wa huwa awwalu man ahdal budna. Ilyas moyangnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahwa, beliau Ilyas, awwalu, yang kali pertama, man, orang, ahdal budna, yang menghadiahkan unta ilar rihabi al-haramiyah, sebagai kurban ke Masjidil Haram. Wasumi'a, dan terdengar fisul bihi, dari tulang rusuknya ini Ilyas, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa, suara Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana suara Nabi tersebut dzakarallah taala walabbah, di mana dzakarallah, ini Nabi terdengar berzikir kepada Allah, walabbah, dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ini Ilyas ibni Mudar bin Mudar, ya. Ibni Nizar bin Nizar, ibni Ma'ad bin Ma'ad bin Adnan, sampai situ biasanya. Putra Adnan. Wahada silkun, dan inilah silkun, rantai, nazomat, yang diuntaikan, faroidahu, kilauan bananus sunnatis saniyah. Ini adalah rantai keistimewaan yang telah diuntai, kilauan apa? Sunnah. Jadi ibarat kalung permata, ini indah sekali. Waraf'uhu ilal khalili Ibrahim, dan ke atasnya itu, susunan di atasnya itu bersambung kepada siapa? Ilal khalil, kepada Nabi al-Khalil, kekasih Allah yang bersih dalam mencintai Allah, karena disuruh menyembelih anaknya saja mau. Siapa itu? Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim. Amsaka anhu syari'u wa abah. Amsaka, tapi telah menahan, anhu, atasnya, asyari'u abah, syariat melarang dan menahan apa? Penyebutan urutan sampai jadi Adnan ke Ibrahim itu apa namanya? Diperselisihkan, sehingga syariat melarang dan menahan penyebutan urutannya itu. Wa Adnan bila roibin, dan adapun silsilah sampai Adnan, ya, silsilah Kangjeng Nabi Muhammad sampai Adnan, bila roibin, itu tidak ada keraguan. Inda dzawil ulumis, inda, menurut dzawil ulumin nasabiyah, menurut siapa? Para ahli silsilah. Ila dzabihi ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah, adalah berasal usul dan moyangnya itu nyampe kepada Ismail. Jadi kalau nyampe ke Ibrahim melalui jalur Ismail, ya. Beliau adalah putranya Nabi Ibrahim. Ya. Az-zabih itu seorang anak yang dikorbankan. Fa'azim, maka agungkanlah oleh kamu, bihi, terhadap beliau, yakni mengagungkan Kanjeng Nabi, min iqdin, dari pada ini berupa kalung, ta'allaqat kawakibuhud durriyah, yang butiran permatanya ini berkilauan, ad-durriyah. Wa kaifala wasayyidul akram, dan wa kaifa, bagaimana tidak, ya, wa kaifala, bagaimana tidak, wasayyidul akramu, sedangkan sang junjungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ya, al-akram, yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wasitatuhul muntaqahu, berada di tengahnya. Ibarat kalung permata, Kangjeng Nabi Muhammad ini ada di tengah-tengahnya. Nasabun tahsibul ula bihula, inilah silsilah, ya, tahsibu, yang kau nilai, yang kau ukur, al-ula bihula, karena apa? Ula tinggi, bihulah elok,
indah. Qalladatha nuju mahal jauza, yang ibaratnya itu seperti kalau rasi bintang jauza. Apa jauza itu? Yang apa zodiak yang berpasangan apa namanya? Karena ada Cancer, ada Sagittarius, ada Pisces. Apa? Yang berpasangan itu? Capricornus atau apa? Gemini ya. Nah, ibarat kata silsilah yang baginda Nabi itu adalah saking indahnya seperti rasi Gemini, Jauza. Habbaza aqdu sudadin wa fakhar. Ini tuh kalau nggak salah salawatnya begini. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nasabun tasihul ula bihulahu qalladatha nuju mahal jauza'u. Kalau nggak salah begitu. Layaklah lagam-lagamnya. Habbadha ikdu sudadin wa fakhar. Betapa indahnya kalung mulia ya. Sudadin wa fakhar. Fakhar itu megah. Makanya yang untayan silsilah Kangjeng Nabi itu mulia dan indah. Anta fihil yatimatul asma. Engkau ya Rasulullah fihi berada di dalam untayan kalung itu. Al yatimah, wahai anak yatim. Nabi itu yatim. Al asma'u, apa asma? Ma'sum. Apa ma'sum? Yang terjaga dari dosa. Wa akrim bihi, dan muliakanlah bihi karena Kangjeng Nabi min nasabin toharallahu ta'ala, yang mana daripada ini Nabi adalah nasabin, nasab silsilah toharallahu ta'ala, yang mana Allah telah mensucikan itu nasab sifahil jahiliyah, dari tumpahan kejahilan itu. Aurada Zainul Iraqi, begitulah telah menuturkan Az-Zainul Iraqi, Az-Zain al-Iraqi, Syekh Az-Zain al-Iraqi, wahidahu ya fi mawridihil hani warawah, yang mana telah menuturkan dalam suatu tuturan yang apa itu? Al-hani itu yang manis. Ya. Warawah, lalu meriwayatkannya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammad. Hafizul, telah menjaga siapa? Al-ilahu, Allah Ta'ala, yakni Tuhan yang Maha Allah Ta'ala. Allah telah menjaga, Allah telah melindungi karamatan, halnya kemuliaan di Muhammadin, untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahu al-amjada. Allah menganugerahi Kangjeng Nabi apa? Abahul amjad, keagungan. Saunan lismihi, sebagai penjagaan atas kesucian namanya. Dijaga oleh Allah Ta'ala supaya namanya tetap baik, tetap agung dan mulia. Tarakus sibaha falam yusibhum aruhu. Mereka tinggalkan penyimpangan itu. Ya. Falam yusibhum aruh, sehingga tidak ada sepercik pun menodai min adamin wa ila abihi wa ummi, dari sejak Adam sampai ayah beliau. Artinya dari Adam sampai Abdullah itu tidak ada noda sedikit pun tentang track recordnya. Bagus semua. Karena apa? Yang akan dilahirkan adalah insan mulia, insan teladan, manusia agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan tadi nurnya itu berpindah-pindah dari satu dahi yang mulia. Saratun sara nurun nubuwah. Saratun sara nurun nubuwah. Memancarlah, berpendaran itu cahaya. Apa? Cahaya apa? Nurun Nabi, cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi asariri ghararihim. Tadi di atas apa? Gharar itu di atas
di atas ini guratan dahi-dahi mereka al-bahiyah, ya, dengan eloknya, dengan indahnya. Wa badara badruhu, dan memancarlah apa badrun? Kecemerlangan bulan purnama fi jabidi, di kening jaddihi sang kakek beliau Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib, wabnihi, dan anaknya Abdul Muttalib siapa? Abdillahi Sayyidina Abdullah. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, segini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Barokah daripada pembahasan kitab Maulid Al-Barzanji ini. Dengan kita memahaminya, insya Allah kita makin kenal, makin cinta kepada baginda Nabi, dan berusaha cinta dengan sebaik-baiknya. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina malil qadri wa dzakar wasminallahi ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, semoga bermanfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.